Kita ke informasi lain, pemirsa. Setelah berulang kali mangkir, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, diam 1000 bahasa usai diperiksa penyidik Jampitsus. Penangkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. 7 terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS, yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu Saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Sebelumnya, Prasetyo Budi Cahyono ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perlintasan kereta api Besitang Langsa yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Jayani yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang, Jen. Bagaimana perkembangan kasus korupsi yang melibatkan mantan Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Budi Cahyono saat ini? Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Hingga saat ini untuk update terkait dengan kasus dugaan korupsi mantan Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Budi Cahyono, saat ini belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi tersebut yang merugikan negara senilai 1,1 triliun rupiah. Namun yang menarik Yasmin dan juga pemirsa, saat ini di Kejaksaan Agung sedang ada pemeriksaan terhadap ex pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarofrikar, yang baru saja tiba tadi sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sedang diperiksa di dalam terkait dengan dugaan suap yang Zarofrikar ini diduga merupakan maklar kasus yang menerima uang suap dari sejumlah kasus yang ditanganinya di Mahkamah Agung selama 10 tahun terakhir. Dan ini sudah sejak hampir 10 hari Zarofrikar ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung. Sampai saat ini pihak Kejaksaan Agung belum menyampaikan atau belum mengungkapkan asal-usul ditemukannya uang tersebut. Kalau kita melihat di beberapa waktu yang lalu, Kejaksaan Agung ini memang sudah memergoki Zarofrikar. Di dalam rumahnya ada uang sejumlah 920 miliar rupiah dan juga emas 51 kilogram. Dan harta tersebut diduga merupakan hasil suap Zarofrikar yang diduga menjadi maklar kasus atas berbagai kasus yang ditanganinya di Mahkamah Agung, termasuk dengan kasus Ronald Tanur yang beberapa waktu ini menghebohkan masyarakat, yang ini diduga Ronald Tanur ini memberikan suap kepada Zarofrikar untuk membebaskannya pada saat menangani kasus tersebut di Mahkamah Agung. Dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan, namun nanti tentu saja kita akan cari tahu kasus apa sajakah yang akan diupdate di Kejaksaan Agung. Apakah nanti akan ada update terkait kasus ex-Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Budi, dan juga bagaimana nanti perkembangan kasus yang saat ini sedang diperiksa, yakni kasus dugaan maklar kasus, yakni Zarofrikar, karena sampai saat ini masih banyak pertanyaan yang muncul. Tentu saja apa saja bukti baru yang ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Demikian Yasmin.
Baik, terima kasih informasinya Jan Cahyan yang melaporkan dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.